Tim basket SMP Teiko, sebuah tim terkuat yang pernah menjuarai 3 turnamen secara berturut-turut. Masing-masing anggota tim memiliki kemampuan di atas rata-rata. Mereka berlima seringkali dianggap sebagai monster di dunia basket dan terkenal dengan sebutan Kiseki no Seidai atau generasi keajaiban. Kiseki no Seidai terkenal memiliki 5 anggota, namun yang sebenarnya terdapat anggota ke-6 yang tidak terdeteksi oleh orang-orang awam. Dia adalah pemain bayangan bernama Kuroko Tetsuya. Kini para generasi keajaiban telah lulus SMP. Mereka semua memutuskan untuk berpisah lalu mendaftar di SMA pilihannya masing-masing. Kuroko mendaftar di SMA Seirin, sebuah sekolah biasa yang tidak difavoritkan. Tentu sesuai hobinya, Kuroko bergabung dengan tim basket. Selain Kuroko, ada 1 orang murid baru yang juga mendaftar di tim basket. Dia adalah lulusan SMP di Amerika bernama Kagami Taiga. Mungkin karena ada banyak kasus penembakan di sekolah, Kagami akhirnya memutuskan untuk pulang ke Jepang. Memang di Amerika basketnya maju, tetapi meleng sedikit di dor anjir. Yang mending pulang ke Jepang. Begitu pikir Kagami. Nggak barusan bercanda aja ya, Kagami nggak mikir gitu. Kegiatan pertama setelah bergabung ke dalam tim adalah penilaian fisik. Karena dalam olahraga basket, fisik sangat-sangat mempengaruhi permainan. Aida Riko selaku pelatih akan menilai masing-masing anggota baru. Dia mampu mengetahui kemampuan fisik dari para pemain hanya dengan melihatnya saja. Di matanya, dia seolah-olah melihat angka level kekuatan seperti game RPG. Riko sangat terkejut ketika melihat tubuh Kagami. Semua angkanya melewati batas yang tidak wajar dimiliki oleh siswa SMA. Seolah-olah Kagami dilahirkan hanya untuk bermain basket. Selanjutnya Riko memanggil Kuroko untuk dilihat fisiknya. Namun, Kuroko nampak tidak hadir di lokasi. Riko pun kemudian melanjutkan kegiatan tim. Lalu tiba-tiba saja Kuroko muncul tepat di depan matanya. Seketika Riko berteriak karena saking kagetnya. Bukan hanya Riko saja, tapi seluruh anggota tim juga sama-sama terkejutnya. Mereka semua tidak menyadari keberadaan Kuroko yang ternyata sudah berada di tempat sejak awal. Setelah itu Riko segera menilai kemampuan fisik Kuroko. Dia pun sangat terkejut melihat fisik Kuroko yang ternyata sangat lemah. Hampir semua anggota mulai berprasangka buruk terhadap Kuroko. Apa benar dia berasal dari Teiko? Apa ia orang selemah ini termasuk anggota Kiseki no Seidai? Wajar jika mereka berpikir seperti itu, karena fisik dan aura Kuroko benar-benar terasa sangat cupu. Malam harinya, Kagami dan Kuroko berbicara berdua saja di sebuah lapangan basket. Kagami merasa ada yang aneh dengan Kuroko. Biasanya dia mampu mendeteksi mana yang kuat dan mana yang lemah. Namun, dia tidak mendeteksi apapun dari Kuroko. Auranya tidak menunjukkan bahwa dia kuat ataupun lemah. Dia benar-benar terasa sangat netral. Kagami akhirnya menantang Kuroko duel 1 lawan 1 untuk mengetahui seberapa hebat kemampuannya. Namun sesuai dugaannya, Kuroko bermain dengan sangat-sangat buruk. Dari segi mempertahankan bola, dribble, ataupun shoot, semuanya sangat di bawah standar. Dari pertandingan ini, Kagami akhirnya menyimpulkan bahwa Kuroko tidak bisa diandalkan sebagai anggota tim. Keesokan harinya, tim Seirin mengadakan latih tanding. Para kelas 1 yang baru bergabung melawan para senior. Kagami pun menunjukkan kemampuannya. Dia melakukan dunk dan menjadi pencetak skor utama. Menyadari hal ini, tentu para senior tidak akan membiarkannya begitu saja. Kagami dijaga ketat sampai dia benar-benar tidak bisa bergerak. Disinilah Kuroko mulai menunjukkan kemampuannya. Misdirection, kemampuan untuk mengalihkan perhatian lawan yang membuat Kuroko seolah-olah tidak terlihat. Kemampuan ini didukung oleh hawa keberadaannya yang lemah. Ketika musuh tidak menyadari posisinya, dia melakukan passing dengan pola-pola yang tidak terduga. Inilah alasan kenapa dia disebut sebagai pemain bayangan. Dia tidak terlihat dan menjadi playmaker yang mengatur pola-pola serangan. Beliau ini sudah seperti assassin di lapangan basket. Berkat dirinya, akhirnya tim kelas 1 berhasil membalikan keadaan. Kini, Kagami mengerti kemampuan Kuroko yang sesungguhnya. Meski hanya bisa mengoper bola, namun operannya benar-benar bisa merubah jalannya pertandingan. Mulai dari sini, mereka akan bekerja sama untuk menjadi yang terbaik di Jepang. Untuk meraih semua itu, mereka harus bisa mengalahkan 5 orang Kiseki no Seidai.
Tentu semuanya tidak akan mudah, namun dengan menggabungkan kekuatan, mereka bisa saja melebihi para individu yang terlahir dengan bakat alami. Keesokan harinya, salah satu anggota Kiseki no Seidai, Kise Ryota, datang berkunjung ke SMA Seirin. Dia menemui Kuroko, lalu secara terang-terangan mengajaknya bergabung ke dalam timnya. Kuroko pun dengan tegas menolak. Bahkan dia juga mengatakan bahwa tim Seirin akan mengalahkan Kiseki no Seidai. Kagami pun langsung tersenyum mendengar pernyataan perang yang secara terang-terangan ini. Kise sudah ditetapkan sebagai target pertama yang harus ditaklukkan agar bisa menjadi yang terbaik. Diadakanlah pertandingan persahabatan antara SMA Seirin melawan SMA Kaijo. Meski hanya pertandingan persahabatan, namun ini akan menjadi ajang pembuktian bagi SMA Seirin. Pada awalnya, pelatih Kaijo benar-benar meremehkan mereka. Dia tidak membiarkan Kise ikut bermain karena dianggap tidak diperlukan. Namun setelah melihat duet Kagami dan Kuroko, si pelatih mulai berubah pikiran. Kise si peniru akhirnya diikut sertakan dalam pertandingan ini. Masing-masing anggota Kiseki no Seidai memiliki spesialisasi yang berbeda-beda. Kuroko ahli dalam passing, sedangkan Kise ahli dalam meniru. Dimulailah pertandingan antara dua tim yang sama-sama memiliki Kiseki no Seidai. Seperti biasa, Kuroko menggunakan teknik misdirection dan mampu memberikan operan jitu kepada Kagami. Namun dengan cepat Kise langsung membalas dengan cara meniru pola serangan yang dilakukan oleh Kagami. Dia mampu meniru setiap teknik yang dipakai oleh Kagami. Semakin baik performa Kagami, maka semakin baik pula performa Kise. Kedua tim sama-sama bermain ofensif tanpa mempedulikan pertahanan. Namun, ritme permainan yang cepat ini membuat efektivitas Kuroko semakin menurun. Misdirection bukanlah teknik yang bisa dilakukan terus-menerus. Semakin sering digunakan, maka lawan akan semakin terbiasa. Tim Seirin pun melakukan timeout untuk mengatur ulang strategi. Untuk mengatasi kelemahan Kuroko, mereka pun memutuskan untuk memperlambat ritme permainan. Kini mereka cenderung bermain bertahan, semuanya demi menjaga stamina Kuroko supaya dia bisa kembali menggunakan misdirection pada waktu yang tepat. Hal ini pun memberikan tim Kaijo banyak opsi untuk menyerang. Shooter mereka bebas mencetak 3 poin tanpa penjagaan. Imbasnya, tim Kaijo unggul sementara dengan poin 33-25. Pada kuarter kedua sampai akhir babak, Kuroko sudah cukup beristirahat dan siap beraksi. Dia bekerja sama dengan Kagami dalam penyerangan dan juga pertahanan. Bahkan mereka berhasil mengelabuhi Kise dan mencuri bola dari tangannya. Selain mereka berdua, anggota Seirin yang lain juga tidak bisa diremehkan. Hyuga, si pemain berkacamata, juga berhasil mencetak 3 poin berulang kali. Berkat kerjasama semua orang, akhirnya tim Seirin berhasil menang dengan skor 109-8. Tentunya mereka merasa sangat senang. Meski bukan pertandingan yang resmi, namun tetap saja mereka berhasil mengalahkan salah satu anggota Kiseki no Seidai. Sore hari setelah selesai bertanding, Kise mengajak Kuroko berbicara berdua saja. Kise bertanya, kenapa Kuroko seolah-olah menjauhi Kiseki no Seidai? Dia bertanya seperti ini karena dia merasa kehilangan seorang teman ketika Kuroko menjauh. Oleh sebab itulah, Kise benar-benar serius ketika mengajak Kuroko bergabung ke dalam timnya. Merespon pertanyaan Kise, Kuroko hanya menjawab tidak tahu karena dia tidak yakin dengan apa yang dirasakannya. Yang jelas, pada saat itu Kuroko sempat membenci basket karena perubahan sikap teman-teman setimnya. Tak lama kemudian Kagami datang menghampiri mereka berdua. Dan di saat yang sama, terdapat pembulian di lapangan basket di dekat mereka. Pembulian ini dipicu oleh 5 orang brengsek yang memaksa untuk menggunakan lapangan umum. Melihat kejadian ini, Kuroko, Kise, dan Kagami berniat untuk menghentikan mereka. 3 melawan 5 dalam permainan basket jalanan. Tanpa disadari, permainan mendadak inilah yang memperbaiki hubungan Kuroko dan Kise. Kise tidak bisa berhenti tersenyum selama bermain bersama Kuroko. Dengan mudahnya mereka berhasil mengalahkan 5 orang tukang bully tersebut. Mereka semua sampai terkapar kelelahan menghadapi sepak terjang Kiseki no Seidai. Setelah selesai bermain, Kise pun pulang dengan senyuman lebar di wajahnya. Dia senang bahwa hubungannya dengan Kuroko sudah kembali membaik.
Tim Seirin kini tengah bersiap untuk mengikuti babak kualifikasi Inter High, sebuah turnamen tingkat nasional yang selalu ada di setiap anime olahraga. Tentu tidak akan mudah mengikuti kompetisi bergengsi ini. Mereka harus bersaing dengan 300 tim yang tersebar di seluruh negeri. Kalah sekali saja, mereka langsung didiskualifikasi. Oleh karena itulah mereka tidak bisa bersantai-santai. Mereka pun mulai menjalani berbagai macam jenis latihan. Dari mulai latihan fisik, latihan teknik, sampai dengan latihan strategi. Beberapa hari telah berlalu semenjak tim Seirin menjalani latihan intensif. Kini babak kualifikasi Inter High akhirnya dimulai. Di pertandingan pertama, mereka dijadwalkan melawan SMA Shinkyo. Meski bukan tim Kiseki no Sedai, namun mereka memiliki satu pemain yang wajib diwaspadai. Dia adalah seorang kulit hitam berasal dari Senegal. Secara fisik, dia lebih unggul daripada orang Jepang pada umumnya. Tingginya 2 meter dan memiliki massa otot yang lebih padat. Namun meski begitu, tim Seirin sama sekali tidak merasa gentar. Mereka yakin bahwa kerjasama dan strategi yang tepat akan mengalahkan fisik sebesar apapun itu. Kemampuan misdirection Kuroko ditambah dengan kemampuan individu Kagami benar-benar membuat tim Shinkyo kewalahan. Pada akhirnya tim Seirin berhasil menang dengan skor 79-67. Mereka bahkan juga berhasil menang dengan mudah di 3 pertandingan setelah Shinkyo. Perjalanan mereka cukup lancar sampai pada akhirnya mereka dipertemukan dengan tim Seiho. Tim Seiho memang tidak memiliki pemain yang spesial, namun mereka benar-benar membuat tim Seirin kesulitan. Mereka sangat ahli menggunakan strategi taunting atau mengejek lawan hingga membuat Kagami marah dan melakukan pelanggaran sebanyak 4 kali. Jika dia melakukan pelanggaran sekali lagi, maka dia akan dikeluarkan. Alhasil, Kagami pun terpaksa dicadangkan. Memang inilah strategi yang dipakai oleh tim Seiho untuk membungkam pencetak skor andalan Seirin. Selain itu, pertahanan Seiho juga tidak bisa diremehkan. Kuroko sampai tidak bisa mengoper bola karena semua orang dijaga dengan ketat. Pose pemain Seiho juga terlihat berbeda dari pemain pada umumnya karena mereka menggunakan teknik bela diri. Namun tentunya, tim Seirin tidak akan menyerah begitu saja. Meski musuh memakai teknik bela diri, namun basket tetaplah basket. Mereka berhasil menemukan suatu celah dari teknik bela diri Seiho. Tim Seiho terbiasa meluruskan kaki ke arah yang mereka tuju sebelum bergerak. Dengan mengetahui pola-pola ini, tim Seirin mampu mengantisipasi gerakan mereka. Usai berhasil membongkar trik lawan, Kuroko bisa kembali melakukan operan hantu dan berhasil menciptakan peluang untuk tim Seirin. Alhasil, tim Seirin berhasil menang dengan skor 73-71. Masih di hari yang sama, selesai bertanding melawan Seiho, tim Seirin langsung dihadapkan dengan tim Sutoku. Sebuah tim yang kuat yang beranggotakan Kiseki no Sedai, Midorima Shintaro. Midorima memiliki keahlian khusus dalam syuting jarak jauh. Sejauh ini, dia tidak pernah meleset sekalipun. Sekali dia memegang bola, bisa dipastikan tim Sutoku mencetak 3 poin. Bahkan dia sudah berbalik badan ketika bola masih melayang. Dia yakin bahwa tembakannya sudah pasti masuk. Para pemain Seirin hanya bisa terdiam ketika melihat tembakan Midorima. Namun tidak dengan Kuroko. Dia sudah terbiasa melihat Midorima pada saat SMP. Dan bahkan Kuroko mampu memanfaatkan celah dari kebiasaan Midorima yang arogan. Berbalik badan sebelum bolanya masuk membuatnya terlambat mengantisipasi serangan balasan. Kuroko langsung mengoper bola dari ujung, kemudian diselesaikan dengan slam dunk Kagami. Passing jarak jauh Kuroko membuat Midorima ragu untuk kembali menembak. Tembakan jarak jauhnya membuat bola cukup lama melayang di udara. Selagi menunggu bolanya masuk, Kuroko selalu siap di bawah ring untuk melakukan passing jarak jauh. Bisa dibilang, Kuroko telah berhasil membungkam Midorima. Operan cepatnya adalah musuh alami bagi Midorima. Namun, tim Sutoku tidak melulu bergantung kepada Midorima. Mereka memiliki pemain yang cukup kuat bernama Takao. Dia mampu mendeteksi hawa keberadaan Kuroko yang lemah. Misdirection tidak efektif terhadapnya. Takao pun ditugaskan menjaga Kuroko dengan ketat hingga membuat Kuroko kesulitan melakukan passing. Dengan dijaganya Kuroko, Midorima kembali bisa melakukan tembakan jarak jauh. Kini dia menunjukkan bahwa jangkauan tembakannya mencakup seluruh lapangan.
dia berhasil mencetak 3 poin dari tengah dan bahkan dari bawah ringnya sendiri. Dengan melakukan tembakan dari situ, maka Kagami tidak memiliki kesempatan untuk menyerang balik. Tim Seirin kini benar-benar kehabisan strategi. Kuroko terpaksa dicadangkan untuk sementara karena misdirection-nya tidak lagi efektif. Sambil duduk di kursi cadangan, Kuroko berusaha mencari tahu bagaimana caranya mengalahkan Takao. Sementara itu, tim Sutoku tidak berhenti mencetak angka. Jika terus-terusan seperti ini, maka mereka akan kalah. Hal ini pun membuat Kagami semakin menggebu-gebu. Kondisi yang mendesak memaksanya berkembang di saat itu juga. Dia pun mulai melihat celah pada tembakan Midorima. Melakukan tembakan jarak jauh membutuhkan waktu sekian detik untuk ancang-ancang. Semakin jauh jaraknya, semakin lama pula persiapannya. Dengan mengetahui celah ini, Kagami bisa mengatur kapan saatnya untuk melompat. Kemudian cukup menyentuh bola dengan ujung jarinya saja bisa membuat tembakan Midorima langsung meleset. Tidak hanya Midorima, Kagami juga memaksakan diri untuk menghalau pemain lain. Dia merasa bahwa hanya dia saja yang mampu menghalau lawan. Hal ini pun berdampak buruk terhadap Kagami. Dia mulai kehabisan stamina karena berusaha menanggung semuanya sendirian. Tim Seirin akhirnya melakukan timeout untuk mengganti strategi. Kagami pun diberitahu bahwa tindakannya justru merugikan dirinya sendiri. Percaya diri memang bagus, namun tidak boleh berlebihan. Kagami seharusnya lebih mempercayai timnya sendiri. Setelah mendengar nasihat tersebut, akhirnya Kagami kembali tenang. Setelah itu, tim Seirin kembali memasukkan Kuroko untuk melakukan kombinasi maut bersama Kagami. Berdasarkan pengamatannya selama dicadangkan, Kuroko kini mengetahui cara untuk melawan Takao. Kini, dia tidak berusaha menghilang. Dia justru mempertebal hawa keberadaannya sehingga membuat Takao terlalu fokus terhadapnya. Kemudian Kuroko mengoper bola dengan cara yang unik yang baru kali ini dia tunjukkan. Dia memukul bola dan membuatnya melesat dengan cepat. Laju bola yang bertambah cepat membuat Takao terlambat bereaksi. Lalu, operan tersebut diselesaikan dengan baik oleh Kagami. Tim Seirin mulai menguasai jalannya pertandingan. Sampai pada 3 detik terakhir, mereka berhasil membalikan skor. Namun masih ada Midorima yang siap membalas. Dia berniat mencetak 3 poin pada detik-detik terakhir ini. Jika tembakannya masuk, maka sia-sia sudah perjuangan Seirin. Midorima memakai trik lompatan tipuan untuk mengelabuhi Kagami. Namun untungnya, Kuroko sudah menduga trik ini. Begitu Midorima merendah, Kuroko segera mencuri bola dari belakang. Dengan begitu, akhirnya Seirin berhasil memenangkan pertandingan dengan skor tipis 82-81. Ini adalah kemenangan kedua mereka dari Kiseki no Sedai. Yang pertama Kise, yang kedua Midorima. Dengan ini, tim Seirin maju ke babak selanjutnya. Setelah beberapa hari beristirahat, mereka pun kembali bertanding. Sesuai jadwal, mereka dihadapkan dengan Kiseki no Sedai yang ketiga, Aomine Daiki. Pertandingan ini adalah pertandingan yang spesial karena menjadi momen nostalgia sekaligus persaingan antara Kuroko dan Aomine. Dulu, mereka berdua adalah kombinasi maut dalam tim Teiko. Dua-duanya sangat menyukai basket dan selalu tersenyum ketika bermain. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kemampuan Aomine berkembang semakin pesat. Saking hebatnya, dia sampai membuat lawan-lawannya kehilangan semangat untuk bermain. Disinilah pertama kali Aomine tersiksa karena kehebatannya sendiri. Basket menjadi tidak seru karena semua lawannya menyerah di tengah pertandingan. Bahkan tanpa bantuan Kuroko pun, Aomine mampu memenangkan suatu pertandingan seorang diri. Sejak saat itulah, Aomine dan Kuroko berhenti bekerja sama hingga mengakibatkan keretakan dalam pertemanan mereka. Hal yang sama juga terjadi terhadap semua anggota Kiseki no Sedai. Mereka berkembang terlalu kuat hingga menjadi individu yang arogan. Inilah yang membuat Kuroko memutuskan untuk menjauhi Kiseki no Sedai. Dia sangat kecewa dengan perubahan sikap teman-temannya. Kini tibalah saatnya bagi mereka untuk bertanding. Permainan individu Aomine melawan permainan tim Kuroko. Aomine pun menunjukkan sedikit kemampuannya. Kecepatan dan kelincahan dribblenya berhasil membuat Kagami terjatuh.
Lalu begitu tiba di dekat ring, dia melakukan tembakan yang dilempar melewati bagian belakang ring. Inilah spesialisasi Aomine, permainan basket jalanan yang cenderung tidak beraturan. Saking tidak beraturannya, tidak ada yang bisa menebak gerakan Aomine. Bahkan di posisi sulit sekalipun, dia masih bisa mencetak angka. Teori basket pada umumnya benar-benar tidak berpengaruh terhadapnya. Sialnya lagi, kondisi Kagami saat ini juga sedang tidak prima. Kakinya mengalami cedera usai memaksakan diri dalam pertandingan melawan Midorima. Dia pun terpaksa dicadangkan dalam pertandingan yang sangat penting ini. Tim Seirin benar-benar kewalahan menghadapi pertandingan ini. Kagami hanya bisa duduk di kursi cadangan, sementara operan cepat Kuroko juga selalu dihentikan. Pada akhirnya mereka pun dibantai habis-habisan dengan skor akhir 112-55. Kekalahan telak ini benar-benar membuat mereka frustasi. Mereka tidak bisa berpikir jernih dan kehilangan konsentrasi. Performa mereka pun menurun drastis pada 2 pertandingan selanjutnya. Bahkan, mereka berhasil dikalahkan oleh tim yang tidak memiliki Kiseki no Sedai. Kekalahan sebanyak 3 kali berturut-turut membuat mereka tidak lolos kualifikasi Interhigh. Tim Seirin benar-benar gagal meraih impiannya. Namun meski begitu, mereka tidak pernah menyerah. Mereka tetap berlatih dengan giat untuk mengikuti turnamen di musim berikutnya. Interhigh bukanlah satu-satunya turnamen yang bergengsi. Pada musim dingin yang akan datang, akan diadakan turnamen Winter Cup yang levelnya setara dengan Interhigh. Inilah target tim Seirin yang selanjutnya. Mereka akan berbenah agar bisa mengikuti turnamen tersebut. Kali ini tim Seirin juga mendapatkan kekuatan tambahan. Seorang pemain yang sempat vakum karena cedera, kini sudah pulih dan siap kembali ke lapangan. Dia bernama Kiyoshi Teppei. Dialah pemain andalan Seirin sebelum Kuroko dan Kagami bergabung. Kini anggota tim Seirin sudah lengkap. Mereka pun mengadakan semacam camp pelatihan neraka. Mereka menyewa penginapan lalu berlatih keras di daerah pantai. Mereka berniat mengasah fisik, teknik, dan juga strategi ke level yang lebih tinggi. Setiap individu harus meningkatkan kekuatannya masing-masing, termasuk Kuroko. Dia tidak bisa terus-menerus mengandalkan passing saja. Dia harus menguasai teknik lain agar bisa mengalahkan para Kiseki no Sedai. Secara kebetulan, mereka bertemu dengan tim Sutoku yang juga sedang berlatih di daerah yang sama. Sebagai tim yang sama-sama mengalami kekalahan, mereka pun memutuskan untuk berlatih bersama. Bahkan, Midorima juga sempat memberi Kagami semacam petunjuk tentang potensi yang tidak disadarinya. Berkat Midorima, Kagami mulai mengerti potensi tersembunyi yang ada pada dirinya sendiri. Setelah beberapa hari menjalani pelatihan, mereka menyempatkan diri untuk menonton pertandingan Interhigh. Kebetulan, tim yang bertanding saat ini adalah tim Kise melawan tim Aomine. Pertandingan antar sesama Kiseki no Sedai ini wajib ditonton untuk mempelajari teknik dan strategi mereka. Sesuai dugaan, pertandingan mereka benar-benar berlangsung sengit. Pada awal-awal pertandingan, Kise selalu saja kalah dalam duel melawan Aomine. Namun semakin lama pertandingan berjalan, Kise semakin memahami bagaimana caranya meniru gerakan Aomine. Lalu di akhir kuarter ketiga, Kise benar-benar bisa meniru semua gerakan Aomine. Tidak hanya gerakannya saja yang sama, kecepatannya pun juga sama seperti Aomine. Hal ini pun membuat tim Aomine menjadi sedikit khawatir. Mereka semua memasang wajah panik seolah-olah sudah kalah. Hal ini pun membuat Aomine menjadi sedikit kesal. Lalu pada kuarter terakhir, Aomine menunjukkan ke semua orang bahwa dia masih yang terbaik. Kise pun tidak bisa menandingi Aomine yang sedang mengamuk ini. Lalu pada akhirnya, pertandingan ini dimenangkan oleh tim Aomine dengan skor 110-98. Selesai menyaksikan Interhigh, Kagami dan Kuroko menjadi semakin bersemangat. Mereka kembali berlatih untuk mempersiapkan diri agar bisa bersaing dengan Kiseki no Sedai. Sejauh ini, mereka sudah bertanding dengan 3 orang Kiseki no Sedai, Kise, Midorima, dan Aomine. Masih ada 2 orang lagi yang akan mereka lawan pada turnamen Winter Cup. Musim dingin yang akan datang akan menjadi medan perang yang besar. Kuroko no Basket Season 1 selesai sampai di sini. Perjalanan tim Seirin masih bersambung di Season 2.